tentang materi internet, difusi inovasi, dan digital divide. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, materi ini sangat menarik. Jadi kita langsung masuk di pembahasan tentang internet. Selamat menonton! Internet termasuk dalam kategori media komunikasi baru dan mencapai keberhasilannya sebagai sebuah inovasi pada tahun 1983. Seiring perkembangan teknologi, internet semakin dikenal dan diadopsi oleh beberapa lembaga, perusahaan, pemerintahan yang terhubung dengan jaringan internet. Internet merupakan media yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi, sekaligus media komunikasi. Internet juga merupakan solusi dari masalah yang ditimbulkan oleh jarak, ruang, dan waktu, serta upaya menghubungkan segala macam orang yang ada di belahan dunia. Internet juga merupakan jaringan komputer yang menghubungkan seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Internet merupakan penyebaran informasi dengan skala yang sangat besar. Banyak mesin pencarian, search engineering yang bisa digunakan dalam menemukan informasi. Nah, salah satu contohnya adalah Google. Dengan cukup mengetikkan www.google.com pada web browser atau Google Chrome, kemudian menuliskan kata kunci yang akan kita cari, kita dapat berseluncur di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu tahu untuk apa sih sebenarnya internet itu. Nah, internet itu pertama sebagai media informasi. Nah, yang kedua sebagai alat komunikasi. Internet dapat mendukung kegiatan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa karena akses berita dan sosial medianya. Nah, yang ketiga sebagai sarana mendukung kegiatan pendidikan. Internet dapat membantu memperoleh buku-buku secara online maupun offline, serta halaman-halaman web yang berguna dalam pencarian informasi demi kepentingan pendidikan. Yang keempat, sebagai sarana pendukung. Kegiatan ekonomis, internet dapat menjadi media jual-beli secara online dan mendukung kegiatan finansial lainnya, e-com dan m-banking, dan masih banyak lagi sih. Nah, yang kelima, sebagai sarana hiburan. Sarana untuk mencari data yang bersifat menghibur dan dapat pula sebagai sarana penyaluran ide kreatif. Contohnya seperti aplikasi TikTok ya. Materi selanjutnya tentang apa sih difusi inovasi tersebut? Nah, berikut penjelasannya dengan beberapa contohnya. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, materi terakhir yaitu tentang apa sih itu digital divide. Digital divide adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Digital divide adalah sebuah bentuk dan kondisi kesenjangan atau gap di antara masyarakat yang tahu atau memiliki pengetahuan terhadap teknologi digital dengan masyarakat yang tidak tahu sama sekali atau buta teknologi digital. Penyebab digital divide yang pertama itu masalah finansial, yang kedua infrastruktur teknologi yang tidak merata, yang ketiga perbedaan gaya hidup, yang keempat rendahnya pemahaman teknologi. Nah, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi digital divide. Yang pertama itu pemerataan pembangunan infrastruktur digital, yang kedua penguatan infrastruktur digital, yang ketiga pengembangan talenta digital, dan keempat pengembangan sumber daya manusia dan literasi digital. Yang kelima, pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.